Wong Cina pe masuakan HP, masuakan radio, masuakan motor, dia Bali masuakan makam. Berarti ini muka makam KW itu wali KW 1 atau KW 2. Makanya cuma ziarah ya barokah KW mlebu swarga KW itu. Membuat makam dengan dasar ada cahaya yang jatuh. Empu bener, empu ora itu nggak bener, dan sudah banyak yang membantah. Tapi kaum Ba'ali ini memang wangkot keras kepala, nggak mau menghentikan. Dibongkar itu keterlaluan makame orang anak isi. Jadi ke masyarakat ziarah ini kono ziarah ini apa? Ilah hadrati kosong blong ya gue. Saudara-saudara sekalian, jadi masalah Ki Imaduddin untuk membahas dan mengkritisi nasabnya habaib itu adalah bukan masalah Ki Imaduddin saja, sudah sejak zaman dulu sudah ada. Itu bukan masalahnya Ki Imad, bukan. Cuma sampean kan diarahkan ke Imad saja supaya panjenengannya benci sama Ki Imad, bukan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa ulama zaman dahulu yang sudah mengatakan bahwa nasabnya Ba'ali itu batal, tidak bisa nyambung ke Rasulullah. Itu sejak zaman dulu sudah ada. Jadi bukan masalah Ki Imad hanya memunculkan. Ki Imad hanya menunjukkan kepada orang Indonesia begini loh, nih saya punya tesis nih begini, catatannya ada di kitab-kitab tuh. Ada begini, ternyata seperti ini. Ternyata habaib itu adalah batal, tidak nyambung. Dijawab lagi dengan ilmiah lagi. Kok usah ngamuk-ngamuk. Kalau ngamuk-ngamuk ya urusan ngamuk. Indonesia kalau ngamuk juga nggak ada yang bisa ngelawan. Dikiranya orang Cilacap nggak bisa ngamuk apa? Orang Cilacap ku berani-berani ngelawan apa bae menang wong Cilacap, kecuali ngelawan bojone dhewe ora pernah menang. Segagah-gagah wong Cilacap yang ngadepi bojone dewek wis kaya curut kabeh. Plingsat-plingsep ora karu-karuan. Wis percuma kumise dawa-dawa, cukur pe kumise sampean. Ning bojo pe kalah sampean iki. Mungkin apa mboten? Syukur ngaku dewek. Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi bukan masalah yang berkaitan, bukan masalah benci atau tidak benci. Jadi kalau sumpama ada yang mengframing bahwasanya itu adalah keimat atau yang lainnya itu adalah benci kepada habaib, itu salah Anda. Anda itu berarti diarahkan untuk benci kepada keiman. Nggak boleh. Wong kita nggak pernah benci habaib kok. Kita lagi ngomong habaib itu nasabnya ke sini, darahnya ke sini, rasanya ras ini. Nah aku ngomong kayak Pak Ifta itu menengani Cilacap, tapi nyatanya itu dua Cilacap wong Pangandaran, darah Sunda. Bukan berarti kulo ngino Pak Ifta sadis, ini lagi bicara originalnya seperti itu. Nah kalau Pak Iftanya nggak merasa, ya udah saya bukan, karena saya begini, sejarahnya saya begini. Tinggal panjenengannya antitesisnya mana gitu kan, dibuktikan manuskripnya. Contohnya apa? Contohnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ini makamnya ada dua, satu di Irak, nomor dua di Husaisah, Yaman. Yang dikenal sejak kewafatannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yaitu wafatnya itu tahun 345, pertengahan abad keempat Hijriah. Itu Sayyid Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najaf. Semua orang tahunya itu. Seluruh dunia kalau mau ziarah ke situ, ke Sayyid Ahmad tuh. Tiba-tiba abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, 600 tahun setelah itu muncul ada makam baru di Hadramaut apa di Yaman yang disebut di Husaisah. Katanya itu makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir.
itu makam yang ada di Husaisah tidak dikenal oleh dunia Islam sebagai makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Sejak zamannya Said Ahmad Al-Muhajir wafat, itu tidak pernah dikenal bahwa Said Ahmad itu makamnya ada di Husaisah di Yaman. Semua orang kenalnya ada di Irak, dan munculnya makamnya ada di Husaisah Yaman itu 600 tahun setelah kewafatan Said Ahmad baru muncul. Berarti kan pemalsuan makam itu. Makam dipalsuakan Ba'ali, Masya Allah. Wong Cina pemalsuakan HP, malsuakan radio, malsuakan motor, dia Ba'ali malsuakan makam. Berarti muka makam KW itu wali KW 1 atau KW 2. Makanya cuma ziarah ya barokah KW mlebu swarga KW itu. Masya Allah, itu para sahabat. Apalagi para sahabat di dalam sejarahnya, kenapa di Husaisah itu ada makamnya Said Ahmad? Itu adalah ada sejarahnya seorang Habib yang pengen tahu makam leluhurnya atau yang disebut Said Ahmad. Katanya berdasarkan syatohat, dia melihat cahaya jatuh di Husaisah, lah cahaya itu jatuh di dalam tanah, lah dianggaplah itu tanahnya Said makamnya Said Ahmad. Jadi berdasarkan syatohat semacam itu. Nah sekarang cahayanya, kalau cahayanya jin dengan setan gimana? Masya Allah. Sebabnya apa? Sebab ini mukhalifun lil waqi'. Ini syatohat, walaupun itu dari orang yang sufi, tapi syatohatnya itu proses kesimpulannya, isyaratnya itu masalahnya bertentangan dengan yang ada kenyataan. Sebab apa? Sejak abad pertengahan 4 Hijriah, Said Ahmad itu meninggal, makamnya ada di Najaf di sana. Belum sampai ke Yaman sudah makamnya ada di sana. Saksinya banyak, dari Banul Ahdal ada, dari Banul Qudaimi ada, dan orang-orang setempat juga ada yang ikut menguburkan juga. Saya katanya bilang seperti itu, disaksikan dari orang sana. Kami juga, bangsa kami ikut menguburkan Said Ahmad di situ, ikut memandikan, ikut mensolati. Keturunannya, sejarahnya ada. Tiba-tiba 600 tahun setelah itu muncul ada makamnya Said Ahmad anyar ono ning Husaisah. Iki makame sapa? Nek sumpama didesak-desak niku akhirnya mengaku barangkali ini ada telapakan, tapak ndasmu. Main tapak-tapak bae, tapake sapa? Gina mboten? Sekarang orang-orang Ba'alwi kalau mau ziarah ke Said Ahmad tidak di Najaf, tapi datangnya kemana? Datangnya ke Husaisah. Alasannya apa? Alasannya di Najaf itu adalah orang Syiah, kalau di Husaisah ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiahnya, ini masalah kenyataan sejarah makamnya Said Ahmad itu adanya di Irak, bukan di Husaisah. Kenapa ente ziarahnya ke Husaisah? Ya ojo ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak gue. Tidak dibenarkan, bukan masalah di sana Syiah di sini Ahlus Sunnah, bukan seperti itu. Membuat makam dengan dasar ada cahaya yang jatuh, empu bener borak, iku asal ditekoni ki makame Said Ahmad. Kiai Ifta kepengen ziarah ning Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ning Irak, ora duit-duit. Akhirnya sembayang istikharah, tiba-tiba dewe kan delong ono cahaya tiba ning ngiringane balong. Kejare ke Iftah ngomong ke nyong yakin ke makome Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke wong kentir apa wong edan iki. Jenenge mboten? Itu dasarnya seperti itu. Bagaimana itu bisa dibenarkan? Iman itu mengungkap masalah itu nggak benar, dan sudah banyak yang membantah. Tapi kaum Ba'alwi ini memang wangkot, keras kepala, nggak mau menghentikan. Panjenengan sumber bahwa di Yaman itu ada yang asli Yaman, ada yang Ba'alwi. Orang-orang yang asli Yaman itu banyak yang tidak pro ke Ba'alwi itu, karena Ba'alwi dianggapnya bukan orang Yaman, bukan orang Yaman asli. Para serpa dulu lah itu
Itu masalahnya itu seperti itu, bukan masalah benci atau tidak. Ini bagaimana masalah kuburan. Ternyata bukan sekedar abad ke-10 Hijriah terjadi pemalsuan makam, bukan sekedar di Yaman. Ini kita di Indonesia banyak kaum ba'ali juga tetap baik sifat wataknya orang hilang-hilang. Makam di Indonesia dipalsukan. Jadi kita percaya, oh kalau di Indonesia seperti itu, jangan-jangan di Hadramaut, di Yaman juga seperti itu kejadiannya. Namanya nama cangkolan, Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kata keluarganya bilang, berarti mbah saya berarti Habib Toha. Perasaan saya nggak punya itu mbah namanya Habib Toha. Ada yang mengatakan ini as-segaf. Ini segaf dari mana? Oh, nama saya itu nggak ada segafnya. Ini saudara-saudara sekalian, yang terjadi seperti itu di Indonesia. Dan ternyata ini muncul lagi. Saya kemarin pada waktu saya mau datang ke sini, saya dapat beberapa makam yang dipalsukan. Ini muncul lagi. Ada yang dibongkar oleh masyarakat di pinggir laut, dibongkar oleh masyarakat. Kenapa alasannya? Kata masyarakat, dulu di situ nggak ada makam, maka dari itu kami bongkar. Ini kok ada makam baru, makamnya Habib, yang membuat juga Habib. Yang membuat itu Habib. Habaib datang di situ membuat makam. Katanya di sini keren ada makamnya wali. Itu dari bangsa bin ini. Al ini. Begitu nih kono makamnya, ono piro, ono papat, ono 5. Subhanallah. Akhirnya tiba-tiba nongkono para dulur, kata masyarakat mengatakan nggak ada makam di situ. Itu adalah area daripada pertanian. Wis kayak bongkar. Isu seperti ini, masalah keimat muncul bahwa sama habaib itu adalah tidak nyambung kepada Kanjeng Nabi. Isu pemalsuan makam itu apa sih muncul? Akhirnya masyarakat ngomong, jangan-jangan kue palsu dibongkar. Itu keterlaluan, makamnya orang anak isi. Jadi ke masyarakat ziarah nih, kalau ziarah nih apa? Ilah hadrati kosong blong kayak gue. Sampai nih wong Jawa kok bisa digoroi pening. Kenapa tuh? Subhanallah. Ya kata panjenengan itu sebagai orang Indonesia itu ya terlalu baik lah, nggak ada kecurigaan. Orang baik itu ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Menganggap semua orang baik semua, padahal ada yang jahat sama-sama ya. Para setulus mawon. Ini sudah sekalian, yang di Semarang itu tuh banyak yang ziarah ke sana, dianggapnya Habib Hasan, banyak, malah ada fotonya. Aku nggak ngerti yang buat fotonya siapa tuh. Saya yakin itu Allah marah banget sama. Jadi karena sudah banyak i'tidal, sudah banyak keterlaluan yang dilakukan oleh oknum habaib, oknum ba'ali seperti itu, maka Allah butuh kekuatan untuk membongkar semuanya sebelum mereka berpuasa, sebelum mereka meruasa, sebelum mereka menyebar, sebelum mereka menjerat kalian semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama bangsa Indonesia, makanya diungkap semua. Seneng gak seneng, ungkap nih Gusti Allah.